dengan kamu live 3 jam sehari nih ya, Oke. kira-kira bisa dapat omset berapa tuh? 2 mungkin. 2 juta. Ya. Coba. Jadi kalau sekarang orang nggak bikin konten, menurut kamu gimana? Aduh, siap-siap aja jadi penikmat aja ya. Gimana aja ya? Tuh, kalau kalian ada niat guys gitu ya, bisa ngasilin 310 juta cuma dalam belajar sebulan. Oke, Taufik ya. Ya, kemudian sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi akhirnya kita bisa ngonten bareng nih. Jadi ini waktu terakhir kita ketemu tuh followers masih berapa, Fik? Waktu itu di Kopdar tuh. dari Kopdar kan belum buat. Oh, belum buat. No, masih no. Sekarang berapa? 120 apa tuh? ribu. 120.000. Wih. Itu keren. jarak berarti 6 bulan ya? 6 bulan. Ya, Oktober. Itu berarti naiknya tuh setelah berapa bulan tuh dari awal bikin akun tuh? Awal bikin tuh seminggu pertama ya kayak kelihatan lah masih kan baru upload di TikTok sih kan kita mainnya. Satu video tuh tembus 1.000-2.000 views kan menurut pemula itu gede lah ya. Yeah. Nah cuman yang video ketiga ini tiba-tiba nih tembus satu hari tuh tiba-tiba 100.000. Hari selanjutnya naik jadi 500.000 sampai 2 juta lah gitu. Jadi emang di postingan ketiga langsung boom gitu ya? Langsung boom. Oke, itu menurutmu kenapa tuh bisa postingan ketiga itu boom tuh? Timingnya pas. Timing dan pembahasan. Betul. Berarti momentum ngaruh banget ya? Momentum. Oke, boleh cerita kamu bahas apa waktu itu? Jadi momentumnya tuh ya jadi kita bahasnya tuh kan tentang bagaimana pemanfaatan AI dalam mengerjakan tugas kuliah baik skripsi ataupun karya ilmiah presentasi kayak gitu ya. Nah, kalau dalam kalender akademik itu bulan Oktober tuh masih awal-awal masa perkuliahan lah ya, tahun baru pembelajaran, 2 bulan pembelajaran kan. Nah, ada mungkin waktu rame-ramenya kan booming tuh tiba-tiba karena ya orang-orang baru pada masuk kuliah gitu ya. Masuk kuliah, ada yang baru masuk skripsian kan. Tiap tahun kan berganti-ganti ya orang yang ngerjain skripsi gitu kan. Nah itu booming karena materinya tuh pas. Kedua tuh memang tidak ada konten kreator yang lain itu yang membahas tentang permasalahan AI ini buat skripsi gitu kan. Karena momentumnya pas akhirnya meledak gitu ya. Meledak. Jadi benar teman-teman juga di sini sih harus pintar gitu ya, harus pintar jeli gitu ya. Kalau pengen viral tuh harus tahu nih momentumnya seperti apa gitu. Waktu itu pun Taufik sebenarnya waktu terakhir ketemu aku tuh gitu ya masih kayak frustasi dan galau gitu. Linglung. Kayak linglung. Gak punya arah tujuan itu. Gak punya arah tujuan. Tapi waktu itu dia DM terus tuh, "Ini Bang, aku bikin ini Bang di TikTok gitu ya." Coba waktu itu aku emang lagi hektik banget lah, lagi sibuk banget gitu kan. Ya aku ngurusin iklan, kamu tahu lah ya. Ya aku handle siapa aja. Betul. Iklannya kan jadi emang jarang banget gitu ngecek-cekin deh. Bahkan postingannya saat itu aku jarang banget kan. Iya. Baru sekarang nih aku posting gitu. Nah, tapi pas sekarang ngeliat perkembangannya, keren banget. Sebenarnya udah dari bulan apa waktu kamu report ke aku tuh waktu itu? Udah 1 bulan setelah itu. Udah November berarti. 100.000 ya? Enggak, kalau 100.000 bulan kemarin. Pokoknya aku ingat waktu itu, kalau nggak salah kamu DM waktu itu 10.000 kayak 10.000 gitu ya? Kayak ya yang penting saya ngabarin lah ya walaupun cuma dibaca doang. Ya itulah ya. Tapi sebulan dapat 10.000 gitu ya? Ya, enggak. Kalau misalkan perhitungannya tuh per bulan tuh 20.000 followers baru. Oke. Per bulan tuh. Tapi dari dibaca doang jadi podcast bareng gimana? Gak nyangka sih ya dulu pertama kali bertemu Bang Dean itu mungkin saya cerita aja ya. Boleh. Waktu itu ketika di masjid sama Bang Dewa. Halbis, Salako bisnis ya bersama Bang Dewa dan kebetulan ada pematerian sama Bang Dean. Kayak saya tuh lihat, wah nih Bang Dean nih pasti pinter banget nih buat digital marketing, produk digital dan lain-lain gitu ya. Apalagi materinya masuk lah ketika di situ. Terus pertemuan kedua tuh ketika itu Bang Dean bikin acara itu ya apa? Kopdar saya ikut dan ya Bang Dean sebagai koordinator ya berarti ya? Panitia lah ya. Sebagai ninja. Tapi ya semua orang juga tahu itu Kopdarnya itu kan Bang Dean dan timnya dan krunya yang buat ya kan. Iya. Dan saya tuh wah ini gak nyangka aja bisa di titik sini sampai bisa satu frame lah bikin konten bareng bersama Bang Dean yang asalnya keren, nothing ya. Jadi emang efek digital itu tuh sehebat itu ya gitu ya. Jadi emang gini loh teman-teman. Kalau kamu gitu ya pengen di notice gitu ya sama orang yang kamu anggap gitu ya senior kamu gitu atau emang orang yang kamu kagumi gitu. Contoh misalnya aku pengen di notice sama Denny Santoso sama Kang Dewa gitu kan. Kalau misalnya aku nggak punya value gitu kan di awal pasti aku pun nggak di notice gitu karena aku tahu Kang Dewa Denny itu dari tahun 2016 gitu. Coba aku baru ketemu Denny tahun 2018. Ketemu Kang Dewa baru tahun 2024 atau 2023 ya. Itulah ketika aku udah ada value-nya gitu ya. Nah ini Taufik gitu ya.
bayangin baru 2 kali ketemu gitu ya, sekarang udah langsung 1 frame bareng gitu. Berarti kuncinya apa? Kuncinya adalah kamu harus punya value. Dan salah satu cara kamu ngebangun value adalah personal branding di sosial media. Betul. Betul ya, kerasa banget gak sih ketika kamu personal brandingnya naik? Betul, personal branding tuh naik. Jadi bahkan ya sekarang ya di posisi sekarang emang awalnya susah ya, membangun itu kan kayak membangun rumah pasti prosesnya tuh nggak sebentar. Tapi kalau sudah kelihatan ketika di posisi atas, kita tuh bukan di posisi atas lah. Kalau udah lumayan naik, itu kan orang-orang makin kenal kita. Jadi mereka sendiri yang datang ke kita lah ya. Karena kita pun ada value-nya. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman gitu ya, daripada sekarang kalau kamu nih misalnya pengen dinotis gitu ya sama yang kamu anggap senior atau yang kamu kagumi gitu, daripada kamu bang DM read dong bang misalnya gitu. Lebih baik kamu bangun value gitu. Karena itu udah works banget di aku gitu ya. Dan sekarang Taufik pun dia membangun value-nya, akhirnya dia pun dinotis gitu kan. Dia dapat notis dari aku, dapat notis dari Fauzan gitu ya. Kemarin sampai Bang Agus Dahlin benar. Oh, diundang. Ya? Di acara apa tuh? Acara jadi 100 konten, iya Kopdar, tapi 100 konten terbaik LinkedIn lah ya, pengguna LinkedIn. Oh, di TikTok gitu ya? Enggak, langsung ke sana. Enggak, maksudnya tuh dia tahu kamu dari TikTok atau di mana? Dari LinkedIn, kan ada data LinkedIn. Oh, maksudnya tuh penjualannya? Penjualan dari salesnya. Keren, oke. Karena ngomongin penjualan nih. Coba, aku mau tahu dong. Dari konten gitu ya. Berapa sih yang bisa kamu dapetin? Oke, jadi untuk awal konten sih ya pasti nggak ada uangnya lah. Karena saya pun udah belajar dari Bang Dean waktu itu ya, bahwa jangan dulu ngarep duit lah, yang penting konten dulu, fokus ya waktu itu. Yang penting bikin konten sama dari Bang Fauzan, membangun personal branding dulu. Cuman gak nyangka 1 minggu pertama, kalau nggak 10 hari pertama tuh udah dapat duit dari buka webinar. Kau bikin webinar? Webinar buat ngerjain skripsi pakai AI. Kayak itu gratis? Bayar. Berapa tuh bayarnya? 50.000, pesertanya 200 orang. Wih, keren. Nah tuh, 50.000 kali 200 orang. Di sini ada. Nah, terus batch 2 minggu setelahnya buka batch 2, itu naik, masih stabil 200-an. Batch 3 naik 400, batch 4 itu udah 800 orang. 800 orang peserta. Itu full organik. Full organik. Oke. Itu berapa lama tuh kekumpulnya tuh? Misalnya pertama 200 orang nih. Ya. Berapa lama tuh kamu jualan, terus cara jualannya gimana? Coba boleh sharing nggak? Oke, ini buat teman-teman ya yang mungkin relate ya. Jadi kita misalkan pengen jualan online, kita pengen menjual sesuatu, tapi kita nggak punya duit ya buat paid traffic atau bayar iklan ya. Nah, jadi gini, ini benar nih, penting ya. Jadi yang pertama tuh kalian fokus dulu personal branding, baik di TikTok, Instagram, ataupun itu, sampai kalian punya nama dan orang-orang kenal siapa Anda gitu ya. Nah, kedua, saya tuh sering upload video-video di TikTok itu tentang edukasi kan saya. Iya. Nah, kalau edukasi tuh gampang rame lah bahasanya ya, orang-orang butuhkan ya kan. Iya, kalau memang relate ya. Relate. Berbeda dengan konten lawak, gak semua orang lucu gitu kan. Iya. Tapi kalau mengedukasi, semua orang bisa mengedukasi. Aku sih nggak yakin ya seperti itu. Ya, maksudnya tuh. Tapi gini, kalau ngajarin gitu ya, ngajarin sesuatu yang dia bisa, walaupun cuma dari level 0 ke 1 itu bisa gitu ya. Iya, walaupun level paling rendah deh, basic gitu ya, kan semua orang bisa mengajarkan apapun. Ya, kalau ngajarin bisa ya. Ya kan? Nah, itu tuh alhamdulillah bermanfaat dan naik views-nya, dan saya tuh cuman menyelipkan kayak brosur webinarnya gitu di videonya. Cuma nyelipin doang? Nyelipin. Nggak nawarin? Enggak. Nah, oke, boleh tau nggak nyelipinnya tuh gimana tuh? Cuma dipasang doang sekilas di akhir atau di tengah? Jadi gini, saya membuat video misalkan ya, tutorial mengerjakan skripsi ini kan, yang saya upload tuh. Nah kan skripsi itu dari bab 1 sampai bab 5, yang saya upload itu bab 1,5 doang. Biar orang-orang penasaran kelanjutannya bagaimana, lalu saya selipin, nih kalau mau lanjut, kalian bisa daftar aja ke sini. Webinar, oke. Itu di akhirnya gitu ya. Jadi teman-teman misalkan punya ilmu jago Microsoft Excel, Microsoft Word, atau jago coding gitu kan, itu bisa aja dengan cara share setengahnya. Kalau pengen dapat full, kalian harus ikutan. Nah, oke. Berarti kan peserta batch 1 tuh 200 orang kan? Ya. Itu berapa lama tuh kamu ngumpul itu? 10 hari. 10 hari? Ya. Oke, 10 hari 200 orang. Berarti kalau dihitung rata-rata apakah stabil per 10 hari kamu ngumpulin audiens tuh atau beda-beda? Naik turun selama 10 hari itu. Oke, jadi misalnya kan pertama batch 1 tuh 200 tuh. Yang kedua berapa hari tuh? Yang kedua 2 minggu. 2 minggu, tapi 200 juga? 200, karena saya banyak trouble lah di situ. Oke, kan mereka nggak start tuh. Ya. Tapi kamu nunggu 2 minggu dulu itu nggak marah tuh si audiensnya tuh? Enggak. Karena kan emang udah terjadwal ya. Oh, udah ada jadwalnya. Terjadwal. Jadi nggak gimana saya. Ketika pendaftaran melalui e-form,
Google pendaftaran ya. Hah? Itu tuh udah dikasih tahu tanggalnya, brosurnya, materinya apa saja, benefitnya apa aja. Oke gitu. Tapi kerasa nggak sih kalau webinar gitu tuh yang daftar tuh mendekati acara gitu? Ya, betul. Serius. Bahkan sampai acara baru mulai ini baru daftar gitu kan. Oke, berapa persen tuh biasanya yang daftar-daftar deket-deket acara? Kalau misalkan min 2H ya, itu udah pasti 50% lah bisa jadi. 50%-nya Hamin 2. Pernah. Jadi dari 200, Pernah, pengalaman. 100 Hamin 2. Betul, pengalaman itu. Itu. Gokil itu. Admin saya yang pusing, bukan saya sih. Jadi kalau pas Hamin 2 masih panik tuh ya. Iya. Waduh nih masih segini gitu ya. Iya, betul. Tapi emang itu sering kejadian sih di aku juga sih. Oh iya. Kita bikin kopdar kadang-kadang gitu ya. Sama gitu. Hamin 1 bahkan gitu ya. Itu masih 100. Tiba-tiba besok jadi 200. Nah, itu sifat orang Indonesia tuh suka menunda-nunda berarti ya. Fix. Jadi tips juga buat yang ngadain webinar jangan panik sebelum Hamin 2 gitu ya. Oh iya, sama satu lagi nih ada teknik marketing yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman di TikTok tapi ya khususnya. Jadi di TikTok itu berbeda dengan IG. Jadi pengalaman saya tuh ketika selain membuat upload video konten, saya tuh nge-live juga. Oh, nge-live-nya berapa sering tuh? Kalau sekarang sering lah sehari. Seminggu berapa kali? Seminggu sehari pokoknya kalau hitungannya. Setiap hari? Setiap hari. Berapa jam tuh? Nah, kurang lebih 2-3 jam. Sehari 2 jam. Rajin sekali. Ya. Tapi ada manfaatnya nggak sih sering live gitu? Nah, ini dia. Kalau TikTok itu beda dengan Instagram. Kalau misalkan Instagram, kita tuh harus punya nama dulu kan. Udah jutaan followers. Kalau ratusan ribu followers, kita live TikTok baru dah. Live Instagram baru udah banyak ya si penontonnya. Tapi kalau TikTok itu kan FYP, for your page. Jadi ketika misalkan di beranda kalian itu banyak tentang main bola gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang live tentang bola gitu kan. Wah, itu masuk kan. Nah, itu jadi keunggulan kita lah. Jadi siapapun kita walaupun orang-orang nggak pernah follow kita, dia bisa ngelihat live kita. Kan di live itu saya ngajarin ya, lebih detail lah, dan mereka bisa nanya langsung ke saya gitu. Dan itu wah gila rame banget di live itu. Tapi di live itu kamu jualan nggak? Nah, betul lah. Ya kali kalau nggak jualan mah mau di mana duitnya, Bang? Tapi jualannya nggak keranjang kuning berarti ya? Nggak. Langsung ini aja. Link di bio. Soalnya kalau keranjang kuning nanti algoritmanya turun. Oh gitu ya. Iya sih ya. Lebih rame ini ya. Berarti live tanpa keranjang kuning ya? Betul. Cuman kita kasih deskripsi aja di ketika mereka masuk. Kalau pengen dapet promnya atau pengen bukunya. Kalau pengen check out, klik link di bio. Dengan kamu live 3 jam sehari nih ya. Okay. Kira-kira bisa dapat omset berapa tuh? Kalau omset itu rata-rata aja mungkin ya. Rata-rata ya. 2 mungkin. 2 juta? Ya. Wah, luar biasa guys. 2 juta per hari dari 3 jam live gitu ya. Itu udah 60 juta tanpa iklan gitu ya. Oh enggak, sekarang udah. Kalau dari segi LinkedIn, ini semoga menjadi motivasi lah ya buat teman-teman bisa menjadi apa? Kadang orang Indo tuh dikasih edukasi kalau nggak ada flexingnya tuh pada skeptis gitu. Ya, nah sekarang alhamdulillah ini bisa ditunjukkan. Ya, boleh deketin aja. Oh, di sini. Nah, ini dari penjualan selama 4 bulan kurang lebih ya. Alhamdulillah ada 350. Nah, itu dari organik, pure organik. Saya tuh nggak ngeluarin spesial pun uang buat live karena ya kontennya menarik. Tuh, oke. Di live itu berarti gini, kamu tuh nggak hard sell banget jualan cuma ngepin doang gitu. Nah, itu. Dia benar-benar ngajarin doang. Iya. Jadi emang benar-benar beda dengan kayak mungkin teman-teman sering ya lihat live di Shopee, di TikTok yang jualan baju gitu kan, itu hard selling kan maksudnya kan. Ayo dibeli, ini bagus enggak. Tapi saya ajarin, tapi kan orang-orang ke-trigger. Oh iya, kalau saya pengen ngikutin cara dia buat bikin skripsi, dia harus beli promnya. Nah, itu kan triggernya. Jadi kamu cuma influence sekali aja gitu ya. Influence sekali. Tapi aku penasaran nih. Kalau tiap live gitu kamu kira-kira udah berapa penonton sih di TikTok? All time high pernah sampai 1.400. 1.400. Oke, kalau lagi spi. Spi 300 ya, lumayan 300. Sih ya. Daripada lumayan ya. Daripada lumayan. 300 ya. Sekarang kayak gini aja lah. Kita kalau misalnya buka lapak gitu ya. Kadang-kadang nih kalau aku sebagai orang yang pernah bisnis offline ya. Ya. Belum tentu loh ada 300 orang lewat. Nah, iya betul. Kadang-kadang yang lewat ya cuma puluhan gitu kan. Belum tentu 300 orang ngeliatin terus produk kita gitu ya. Iya gitu kan. Ini 300 bisa dapat 2 jutaan. Berarti konversi bisa hampir 10%-an lah ya. Lumayan ya. Tapi menurut kamu konten-konten yang FYP itu ngaruh banget gak sih untuk naikin penonton live? Ngaruh. Karena gini, kalau yang aku alamin ya, kalau kita langsung live, gak ada konten yang FYP, itu sepi pasti. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan TikTok, itu minimal kita punya satu konten meledak dulu lah. Nah, kalau ada meledak, baru live. Nah, di live itu kita bisa edukasi sesuai konten yang meledak. Iya. Itu lebih bagus lagi ya. Iya.
Bahkan sekarang rame kayak orang-orang jualan kelas gitu bang, walaupun kayak penghasilannya 10 juta, 20 juta, linkit ya, dari linkit. Kan ada bisa ngeliatin dashboardnya gitu kan, penghasilan lifetime salesnya 20 juta, mereka cuman nyombongin lah apa, tapi Iya, cuma flexing lah. flexing gitu ya, jualan kelas gitu ya. Iya. Nah itu ada juga. Itu di live jadi flexingnya gitu. Iya gitu. Kalau Gitu. di live TikTok kalau nggak ada keranjang kuning bebas ya ngomong apa aja. Kalau keranjang kuning kan nggak boleh ngomong ini. Nah kalau misalkan yang nggak ada keranjang kuning itu tidak terlalu ketat, cuman ada panduan komunitasnya tetap ada, kayak misalkan nggak boleh merokok. Ya oke, tapi kalau misalnya kayak ngomongin angka miliaran gitu aman? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti masuknya ke ajakan finansial, itu nggak boleh, dilarang. Kalau nunjukin doang boleh. Nunjukin doang boleh, tapi kalau misalkan Oke. ya mungkin agak ribet juga sih. Oke, kalau kamu gini ya, kalau kamu nunjukin angka gitu di live itu biasanya kamu ngomong gimana? Gimana kalau nunjukin angka gimana? Kamu misalnya nunjukin angka nih flexing. Nggak bisa, belum pernah. Oh, belum pernah. Enggak saya nggak flexing Tapi gitu. kalau di konten nggak pernah flexing juga berarti? Enggak, Oh. diam-diam aja. Cuman sekarang doang ini. Karena ditanya gitu Karena kan. ditanya gitu ya. Kalau nggak ditanya ngapain dijawab? Karena marketnya juga yang mau belajar sih ya. Iya. Bukan orang yang pengen make money gitu ya. Betul. Tapi lumayan lah guys ya, karena bisa manfaatin niche mahasiswa ya. Ya target marketnya. Mahasiswa itu kamu jual produk harga berapa sih rata-rata? Paling mahal 60.000. 60.000. Iya. Tapi kan salesnya gede, Tapi banyak. kuantitinya banyak Kuantitinya banyak. Sama produk paling murah tuh 20.000. Oh ada yang 10.000. Ada, ya itu ngambil receh-recehan. Punya berapa produk kamu sekarang? Sekarang itu sebenarnya ada 12. 12. Cuman yang dipasang 6, soalnya 6 lagi ditinjau ulang lah. Jadi ada komplainan. Ada komen dari market. Dari market, saya mau revisi lah bahasanya. Diperbaiki lebih bagus. Oke, berarti ada berapa tadi? 6. 6. Fix yang nggak direvisi berapa? 6 juga. 6 juga. Oh ya 6 itu udah fix. Iya, Sisanya revisi. revisi. Tapi ada nggak sih produk yang paling naik banget gitu? Ya itu yang buat skripsi. Itu Buku tutorial panduan skripsi. itu perbandingannya jauh banget sama yang lain. Jauh. Berarti itu paling winning ya. Winning, paling winning. Sisanya ya buat jajan sehari-hari, buat beli cilok lah gitu ya. Sisanya. Tapi sekarang aku nggak tahu ya, kan itu kan lagi momentum ya. Tapi kalau misalnya lagi musimnya nggak tahun ajaran baru gitu, itu masih perform nggak sih penjualannya? Jadi kemarin tuh sempat performa turun itu setelah lebaran malah. Kenapa tuh? 1 minggu 2 minggu ya orang-orang liburan nggak pada mau nonton edukasi kan. Capek lagi ngumpul keluarga kan, liburan di Belajar ya. lagi renang gitu kan, tiba-tiba nonton live saya kan, mager ngapain nih? Pusing nih buat Pusing nih. Nah, Tapi kamu tetap live walaupun libur. tetap. Wah, konsisten sekali. Yang penting konsisten intinya. Karena sekali 1 bulan nggak konsisten ya turun lah Penontonnya. penontonnya semuanya. Iya sih, kalau TikTok emang supaya yang nontonnya rame itu harus konsisten banget ya. Konsisten baik dari segi konten atau live. Itu bagus kalau misalkan diselingi lah ya. Udah ngonten live. Itu tuh otomatis jadi penonton-penonton yang masuk ke FYP itu langsung mereka tuh pasti penasaran nih ya. Di live. Langsung mantengin live-nya. Yang sepengalamanku ya, kalau belum ada konten FYP kayaknya kalau menurutku ya mending gak usah live dulu gak sih? Kalau karena sepengalaman aku pernah nih ya dulu main TikTok berapa bulan tuh nggak ada yang FYP, live itu memang sepi kan. Menurut saya sih Gak apa-apa kalau punya pendapat beda, coba bilang aja. ada juga beberapa konten kreator yang mungkin meniru gaya saya ya bang. Jadi sekarang udah berapa? 3 mungkin 4 yang ngikutin saya. Ikutin produknya gitu. Iya, ngikutin produknya, gaya Kontennya. iklannya, nge-live-nya pun ngikutin semuanya ya. Waduh, tapi nggak apa-apa, yang penting Nggak jadi inspirasi ya. Emang gitu sih, karena kalau kita ada yang ngikutin berarti kita Revolusionernya. emang works gitu. Justru kalau kita nggak ada yang ngikutin itu ya berarti kita nggak laku bisnisnya. Betul. Kalau laku pasti ada yang ngikutin. Nah, ada beberapa yang ngikutin tuh dia tuh nggak fokus di konten. Jadi konten itu cuma beberapa. Dia nge-live tapi karena nice-nya dapat lah ya. Dia dapat lah lumayan kayak 100 views, 50 views. Tapi kalau dibanding, maksudnya bukannya sombong ya, bukan sombong atau apa. Tapi karena saya punya konten winning di sebelumnya yang dulu FYP. Jadi ketika saya live tuh ya pasti banyak penonton-penonton baru dari sana gitu kan. Ya, karena kontennya masih winning terus. Iya, dan juga kalau misalnya perbandingannya saya juga kan tetap selalu tidak menganggap remeh saingan lah ya Bang ya. Walaupun mereka di bawah tetap kan siapa tahu bisa nyalip kita kan. Iya. Pasti ya kan. Jadi harus tetap konsisten, ya. Supaya emang benar kita berada di atas tuh ya. Jadi leader lah. Terus ya. Nah, saya pun ngecek kayak perbandingan live-nya hampir 50% perbandingan perbedaannya. Jadi kalau misalkan views-nya yang konten-konten serupa dengan saya itu 100 orang, kalau saya tuh 200 sampai 300. Kayak gitulah perbandingannya. Dan itu kembali lagi teman-teman konsistensi kayak misalkan, tapi seru kalau suatu bisnis punya saingan. Nah, waktu kemarin sempat saya tuh drop karena nggak punya saingan. Kok bisa drop punya saingan? Nggak punya saingan. Nggak ada yang memicu lah.
Udah di atas kan. Jadi udah zona nyaman gitu. Zona nyaman kan, Nyantai. nyantai. Soalnya udah punya konten winning, setiap hari dapat duit ya dari sana tuh. Kalau dulu tuh kalau nggak salah Februari tuh sehari deh ada 500.000 sehari, 500.000 kayak Bersih ya setiap hari. bersih modal tidur lah ya. Sayanya main kemana jalan-jalan wah ngabisin duitnya. Itu kesalahan juga sih ya. Ya emang gitu sih, tapi itu emang fase sih. Fase betul. Karena ya tapi gini loh, menarik banget sih gitu. Kayak aku tuh pernah selalu bilang ini ya, buatlah konten, siapa tahu ada satu konten yang bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Dan itu kamu ngerasa nggak? Betul. Satu konten winning bisa datengin duit 500.000 per hari. Betul. Ya kan? Gila, ya. Jadi kalau sekarang orang nggak bikin konten, menurut kamu gimana? Aduh, ya siap-siap aja jadi penikmat aja ya. Penikmat aja ya. Penikmat konten aja ya. Iya. Dan tapi gini loh, ini menarik banget dari Taufik ya. Maksudnya tuh bayangin loh, sekarang dia HP aja udah ganti nih. Alhamdulillah. Boleh tunjukin nggak? Enggak jangan. Dulu waktu aku pertama ketemu Taufik gitu, kayaknya HP-nya belum ini ya. Belum ya. Dan itu kemarin aku udah ngobrol sama Fauzan gitu, katanya ceritanya sedih banget tuh Taufik, katanya curhat-curhat di DM. Oh iya. Iya. Waduh, malu aku. Katanya. Tapi aku lupa ya waktu di kopdar kamu bilang ke aku nggak sih kayak, aduh aku duit tinggal segini gitu kan? Enggak. Ke Fauzan juga berarti ya? Cuman waktu itu ketemu Kak Fauzan ke ngopi gitu ya, kayak perjuangan Taufik gimana lah gitu, saya cerita waktu itu curhat dikit lah. Waktu kopdar itu juga saya curhat juga di sini ya sekalian. Curhat aja. Jadi waktu kopdar ikut sama yang acaranya Bang Dean ini, yang ada Kang Fauzan, Bang Dewa ya, sama siapa lagi? Ini Siva ya, Jabal. Ya, itu tuh saya tuh ingat Bang, duit di kantong saya tuh sisa 200. Terus ada teman saya ngasih kayak dari kenalan lah, kenal ada tim ini, ada tau lah dapat Bang Dean nih gitu ya, mau buka kopdar, mau ikut nggak Pik? Ya udah saya itu saya tuh kan ngojek dulu, masih ngojek zaman-zamannya ngojek sehari 50.000 100 gitu kan. Ya udah saya punya 200, 150 tuh buat kopdar ya kan, sisa 50.000 buat bensin, 15.000 buat beli kopi, 20.000 buat beli rokok, 20.000 lah gitu ya. Kayak dicukup-cukupin lah. Nah itu tuh kayak ngepas banget lah, sumpah. Itu kayak bertaruh benar-benar, saya tuh betting lah ya. Gak peduli saya ini mau gagal mau apa, yang penting saya belajar lah ya. Saya nggak mau ngarepin duitnya. Yang penting saya dapat ilmu dari orang-orang yang lebih pintar ya kan. Walaupun ya materinya, jujur ya Bang Dewa ini materinya bagus, cuman out of the box buat saya yang waktu itu masih nol ilmunya. Ya masih ini ya, berarti masih MBA. Ya Nobi, jadi kayak kamu ini ya roaming gitu ya. Iya, roaming gitu ya, karena ini tuh pembahasannya tuh namanya Bang Dewa, pembahasannya dewa banget gitu ya jualannya gitu. Ya. Nah, tapi ada beberapa materi dari Kak Siva sama Kak Fauzan itu easy buat newbie ya. Ya. Newbie friendly lah ya. Newbie friendly lah ya, yang bisa saya ambil. Dan terus ketika udah beres, saya ngobrol sama Bang Dean, dapat kesempatan ya, seneng lah. Maksudnya seneng tuh sharing, dan pulangnya langsung start konten itu. Kamu kan tadi bilang waktu di kopdar bukan kopdar, di Halbis itu, kamu bilang materi aku cocok gitu ya. Yang cocok di kamu tuh dari materi apanya sih? Digital marketing. Oke, digital marketing seperti apa nih? Kira-kira, aduh cocok nih buat aku nih gitu. Kalau nggak salah tuh tentang paid traffic kan. Cuman kalau misalkan kita nggak punya modal, ya udah kita bikin konten sebanyak-banyaknya sampai ada salah satu konten yang winning kan. Di TikTok, aku bilang juga spesifik TikTok kok gitu kan. Iya. Kalau nggak salah benar kan? Seperti itu kan? Nah saya tuh benar-benar kepikiran bahwa saya tuh nggak punya modal kan, modal buat ikutan webinar aja seminar aja 150.000 kan. Itu nggak punya modal buat bayar apapun. Ya akhirnya ya udah saya coba gratisan lah ya, upload konten. Niatnya tuh ya udah saya nggak peduli mau nggak winning konten saya mau upload terus gitu ya sampai dapat modal. Tapi alhamdulillah kan 3 konten meledak ya. Di Jalan Pintas. Tapi kamu kontennya bikin banyak gitu ya. Ya kalau ada teman-teman yang baru bikin satu konten terus udah gitu berhenti konten, gimana tuh? Baru satu konten viewsnya nggak naik, terus udahlah malas ya, nggak akan bisa naik ya. Jadi tetap perlu yang namanya konsistensi, proses lah. Oke, jadi seru banget ya kalau kita ngelihat ini teman-teman bisa lihat ya, Taufik itu tuh aku benar-benar loh, waktu setelah kita ngobrol malam-malam aja gitu, emang kamu kayak masih mencari-cari gitu ya, masih mencari jati diri, masih ini gitu kan, masih kelihatan banget lah. Sekarang udah beda banget gitu ya. Ini kamu dosen bukan sih? Bukan ya? Kan saya jadi saya cuman punya keahlian di AI gitu ya. Saya belajar ChatGPT jadi perbedaannya tuh saya belajar tuh di konten kreator orang India. Berarti bisa bahasa acak-acak gitu. Enggak. Dan orang Indianya kan bahasa Inggris, tapi logat India gitu gimana? Bisa praktekan?
oh my god. Nah, kayak gitu. Betul. Kan seperti itu. Kayak gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya gini ya, kadang kita tuh merasa gitu ya bahwa gelar itu adalah segalanya gitu ya. Ini bayangin loh, Taufik ya, bukan dosen, tapi banyak mahasiswa yang belajar ke dia gitu. Enggak, malah Dosen juga ada. dosen ada. Itu waktu itu ikut webinar ya. Waktu webinar batch 4 kalau nggak salah itu saya kaget ada dosen ITB. Ya sekelas ITB aja, jangankan dosennya lah, mahasiswa S2-nya aja lah ya kan. Belajar sama saya. Padahal kamu bukan S2 gitu. Bukan. Berarti belajar itu nggak harus selalu di perkuliahan guys ya. Bayangin lah Taufik nih ya. Taufik nih. Cuma dia modal belajar nih, nekat gitu ya. Dia belajar AI, dia tekun, bahkan belajarnya juga dari orang India gitu ya. Dia bisa dapetin 350 juta tanpa iklan sama sekali ya. Bersih guys. Kalau sekarang kamu bilang, wah ngapain lah lu jual-jual kelas gitu ya. Penjual ludah, ini ludah Taufik 350 juta ya. Selama ludah kita bermanfaat ya kan, terus ludah kita tuh benar-benar ada efeknya lah buat mereka gitu kan. Ada asal yang sembarang ludah ya itu baru. Kalau misalkan saya sembarang ludah, saya juga nggak akan sampai lah ke atas sini gitu kan. Orang-orang udah nggak mau beli lagi gitu kan. Kuncinya adalah belajar guys ya. Jadi jangan ngomong-ngomong lagi ujung-ujungnya jualan buku gitu. Orang-orang terkaya di dunia aja itu semuanya tuh baca buku guys ya. Ya dosen, udah dosen S2 loh ya. Masih mau belajar sama Taufik loh. Ya kamu S apa nih? SLR. Ya, jadi ini teman-teman ya, buat kita sebagai motivasi gitu ya. Ini Taufik, aku sih ngelihat perubahannya drastis banget sih ya. 6 bulan ya. OTW 7. 7 bulan ya, OTW 7 bulan ya. 7 bulan. 7 berarti ya sekarang. Ya, OTW 7 bulan dapat 30 juta. Bayangin guys ya. Kamu di negara ini punya duit 100 juta aja, itu kamu sebenarnya udah termasuk top middle. Iya, top 1% kalau nggak salah ya. Ini koreksi kalau salah ya, tapi setahu kok jarang lah orang yang punya duit 100 juta aja gitu di rekening gitu. Ini 350 juta gitu guys. Jadi kalau misalnya sekarang kamu posisi nggak punya modal, kamu nggak punya privilege, coba deh start konten gitu ya. Seperti Taufik ya. Kamu punya keahlian apa gitu kan? Itu kamu belajar AI berapa lama sih kemarin? Jadi ceritanya mungkin nggak lama sih ya. Jadi saya tuh kan dulu ngojek. Ngojek. Waktu itu saya kuliah tuh ada ulangan. Kuliah sambil ngojek, ada ulangan nih. Cuman kan saya butuh duit ya kan, buat jajan lah, buat kebutuhan saya kan. Sedangkan di sisi lain kuliah juga wajib kan, nggak bisa ditinggalin. Jadi saya tuh punya pemikiran, waduh ya udahlah, ada deadline lah 1 bulan gitu ya. Kerjaan banyak, tugas kampus tuh ya. Jadi saya tuh gimana caranya ngulik itu selama 2 minggu buat nyelesain semua tugas saya. Jadi itu benar-benar kayak terpacu lah adrenalin gitu ya. Awal dari tugas gitu ya. Awal dari tugas karena kepepet gitu kan, kepepet waktu gitu kan. 10 ulangan, tugasnya tuh kan waktu zaman Covid itu kan masih offline kan, tugasnya tuh bikin artikel gitu. Nah saya tuh gimana caranya, ya walaupun bisa kita misalkan buat 1 artikel atau ini 2 hari 3 hari ya kan, tapi saya tuh gimana caranya saya bisa bikin artikel cepat dalam beberapa hari aja. Jadi saya harus mengorbankan 3 minggu itu, 2 minggu sampai 3 minggu buat belajar AI-nya. Oke, berarti sebenarnya belajarnya termasuk cepat ya, kurang dari sebulan malah ya. Kurang sebulan, kalau kalian ada niat guys gitu ya. Kalau kalian ada niat sebenarnya, ya kalaupun gak ada niat, minimal kepepet lah ya. Kalau udah kepepet gitu ya. Bayangin loh, bisa ngasilin 350 juta cuma dalam belajar sebulan gitu. Iya. Tapi tetap baik lagi ya, tetap perlu yang namanya tekun dan konsisten ya. Tekun, konsisten, dan belajar lagi lah. Tetap kalaupun saya kasarnya di konten kreator AI mungkin saya number 1 sekarang gitu kan. Tapi tetap harus belajar dari yang bawah, maksudnya ada ilmu baru dari mereka gitu kan, dari yang lain, dari pesaing kita lah ya. Tetap lah itu saling respect lah. Gitu. Tapi kalau kamu AI-nya spesifik ChatGPT kan ya? ChatGPT dan banyak juga sih AI lain. Udah mulai yang lain-lain juga gitu ya? Enggak, dari dulu juga udah. Cuman tetap yang menjadi induknya itu ChatGPT. Kalau aku kan dulu bikinnya ternak AI ya. Itu apa tuh? Oh yang ingat nggak yang kartun-kartun itu? Iya. Ya kan dulu bikinnya ternak AI ya. Kalau ini Taufik ChatGPT gitu ya. Intinya teman-temannya, kalau kita simpulkan sebenarnya dari Taufik ini gitu guys ya. Intinya start konten. Betul. Start konten, dan konten pun jangan asal ya. Iya. Konten pun jangan asal, harus riset. Berarti kamu pun sebenarnya yang kuncinya itu adalah momentum guys. Momentum tadi kalau kita dengar Taufik, momentumnya tepat, kontennya meledak. Dan aku percaya sih kalau misalnya kita bikin konten, kalau kita tanpa riset gitu ya, hasilnya tuh bakal sia-sia gitu. Iya, bisa. Dan aku pun kemarin bikin konten di Instagram punya aku gitu ya, itu sampai tembus 230.000 like. Wow. Ya, itu di IG ya, maksudnya tuh gambar, itu karena riset gitu. Dan setelah aku bikin konten tanpa riset, ya itu hasilnya juga biasa-biasa aja. Jadi memang perlu riset, perlu belajar guys ya, perlu belajar. Jadi kalau misalnya kamu nih sekarang gitu ya,
menganggap kalau ilmu itu nggak penting guys ya. Ilmu itu sangat-sangat penting gitu ya. Ilmu itu sangat penting dan kita bisa ambil lah dari Taufik gitu ya. Dari Taufik 6 bulan dapat 350 juta gitu. Besar apa kecil? Aku mau kasih beberapa pertanyaan terakhir deh biar ya. Menurut kamu industri AI buat mahasiswa ini masih panjang nggak sih umurnya? Malah baru lahir. Baru lahir. Jadi masih panjang banget. Panjang banget. Jadi malah sekarang itu saya tuh mencari-cari celah di AI yang baru lahir lah bahasanya kan. Jadi nggak cuma di mahasiswa doang gitu ya. Betul. Emang kalau dari segi perkembangan AI itu sekarang baik untuk skripsi atau itu baru lahir. Baru lahir banget. Baru lahir. Jadi memang kalau kita ngomongin AI itu bakal jadi masa depan tuh bener banget sih ya. Karena bahkan ada prediksi katanya 10 tahun lagi tuh orang tuh cuma kerja seminggu tuh 2 hari. Kenapa tuh? Karena diganti nama robot sama AI sih saya. Bisa, maybe. Ya itu yang ngomong Bill Gates lah. Bill Gates yang ngomong. Nurut aja kita ya. Kalau sepuh udah berbicara ya. Seminggu 2 kali. Jadi kalau kamu sekarang nggak belajar AI ya kamu ketinggalan gitu kan. Ketinggalan banget. Jadi kamu wajib sekali belajar AI ya. Nah, terus gini, ada pesan nggak buat teman-teman nih ya yang mungkin pernah ada di posisi kayak kamu, duit tinggal 200.000 gitu kan, terus sedih gitu ya, bingung arahnya kemana gitu kan, ada tips nggak kira-kira buat mereka? Mungkin ya namanya rezeki nggak akan sama lah ya, tapi kalau dari segi motivasi mungkin bisa ditiru lah ya, jadi alasan teman-teman buat semangat. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyemplung ke dunia digital, mau TikTok, IG, YouTube atau apapun itu, yang pertama tuh kita konsisten, kita berani dulu buat upload konten, apapun itu, mau sesampah apapun kontennya gitu ya. Menurut saya nggak apa-apa, yang penting upload dulu. Karena nanti kan ada trial and error, nanti memperbaiki lah seiringnya waktu kan. Jam terbang nanti kalian memperbaiki konten kalian. Nah itu terus konsisten dan jangan terlalu mengharapkan uang menurut saya. Di awal ya? Di awal tuh jangan mengharapkan uang. Oke, berarti mindsetnya apa tuh? Mindsetnya tuh ya udah ini hobi saya ngonten. Hobi saya sharing bahwa saya hari ini ngapain, saya hari ini ngajarin apa gitu kan. Sharing aja ilmunya ya? Sharing aja ilmu kalian yang ada. Mau itu yang teman-teman suka nyanyi, jago nyanyi, ya udah sharing aja. Nyanyi, jago gitar ya udah, jago apapun itu ya terserah, karena itu pasti target pasarnya semua orang dapat gitu ya. Ada aja pasti ya. Pasti ada aja gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita memang masuk ke industri-industri yang lagi berkembang banget gitu ya. Ya. Apalagi nih AI itu kalau buat aku sih masa depan banget sih gitu ya. Jadi memang sebenarnya bukan Taufik aja sebenarnya yang udah terjun ke AI ini gitu, bahkan seluruh timku gitu ya. Sekarang tuh kerjanya pakai AI gitu, pakai ChatGPT, pakai HeyGen gitu kan, pakai Eleven Labs. Dan kita pun punya produk-produk sebenarnya AI sama lah kayak Taufik, cuman mungkin kalau bedanya kalau Taufik ya fokus di di mahasiswa. Ya kalau aku ya lebih ke make money sih. Make money untuk bikin konten ya. Iya gitu. Kalau aku lebih ke ini sih. Tapi seru banget sih. Aku senang sih ya, senang banget gitu ya. Maksudnya tuh karena pertama kali ketemu Taufik itu aku waktu di Halbis jujur aku nggak ingat ya. Nggak ingat. Nggak akan ingat, soalnya kita nggak ngobrol. Nggak ngobrol kan, nggak lihat gitu ya. Tapi waktu di Kopdar aku baru ingat, dan itu di posisi itu gitu ya, aku masih ngeliat oh ini Taufik masih baru ngobrolnya banget gitu ya. Ya pas dengan kemarin kabar waktu dia nge-DM di IG itu udah 10.000 gitu ya. Udah keren banget gitu. Cuman aku memang masih sibuk waktu itu ya. Pas kemarin dengar juga gitu, udah 100.000 gitu. Wah ini keren nih ya, cocok nih gitu ya. Keren nih cocok. Jadi keren lah. Tapi aku berharap sih kamu bisa terus konsisten. Aku berharap kamu juga bisa berkembang terus gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ya siapa tahu nanti kita bisa collab gitu ya. Bisa mungkin digital marketing saya versi gratisan. Ya bisa kita mungkin bisa bikin AI gitu kan. Bisa jadi ya, buat jadi, jualan ya. Buat mungkin jualan gitu. Siapa tahu nih kalau teman-teman misalnya, Bang kayaknya aku pengen produk AI yang seperti ini, boleh komen aja gitu ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya emang banyak nih request nih, aku sama Taufik bisa buat nih gitu ya. Tapi ini wacana dulu nih, kita harus lihat dulu demandnya gimana. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini gitu ya, karena berhubung sudah lumayan lama durasinya. Ya, thank you banget Taufik. Saya juga Bang Dean dan banget. Tim. Ya. Semoga kita nanti bisa lanjut lagi ya. Betul ya. Kesempatannya. Amin. Sukses terus. Amin. Bang juga dan tim ya. Semoga naik videonya. Akun-akunnya mantap lah. Oke, see you. Bye-bye.